Orang kafir itu bukan hanya orang yang menolak semata-mata, tapi orang yang tidak bersyukur pun itu kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kenapa kok syukur padanannya atau lawannya adalah kufur? Kufur itu kan dari, ada bahasa Inggris yang disebut kafir. Kafir itu jilid. Nah ini yang merah ini kafir. Kenapa dia menggunakan kalimat kufur untuk kafir ini? Ya namanya bahasa kan begitu. Saling terjadi pencampuran. Bahasa Inggris menyebut ini kafir. Al-Quran menyebut istilah kufur. Apa maknanya? Jilid ini berfungsi untuk menahan atau menutup buku. Allah menyebut istilah kafir karena orang kafir itu menolak, menutup diri untuk menerima perintah. Ketika Allah memerintah, mereka menutup. Contoh, pada saat Allah memberikan anugerah, nikmat, rezeki, Allah mengatakan, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Ada hak khusus. Kenapa disebut maklum? Ada ketentuannya. Haqqum ma'lum itulah yang disebut zakat. Jadi ada harta titipan orang miskin yang berani meminta atau yang tidak berani meminta. Itu hak mereka, dititipkan kepada orang-orang kaya. Jadi kata Allah, kalau itu tidak diberikan berarti kita menggelapkan amanah. Di dunia saja penggelapan amanat, penggelapan barang bukti itu pidana. Tidak melaksanakan pernyataan saja itu juga pidana. Apalagi di akhirat. Jadi ketika terjadi perhitungan bagi orang-orang kafir yang sedemikian rupa, qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Allah menyebut orang-orang kafir dengan istilah orang-orang sombong. Orang-orang yang menolak untuk diatur oleh Allah itulah sombong. Dan sombong itu bukan watak manusia. Watak manusia itu lembut. Disebutnya juga insan atau insu. Insu itu lembut.
Tapi ketika yang lembut ini menolak untuk menerima perintah Allah, jadilah dia aba wastakbaro wa kana minal kafiri, sekelas dengan setan. Karena itu manusia kadang-kadang jadi malaikat, kadang-kadang jadi setan. Ya. Ada kalanya orang bager, tapi hijau waktu bader. Masya Allah. Itulah manusia. Tapi karena ada satu kalimat yang ada dalam diri kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah melipat gandakan. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, karena sudah bersyahadat, Allah akan memaafkan dan tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Orang-orang musyrik, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Tapi bagi manusia mukmin, kebaikannya dilipat gandakan, kesalahannya akan diampuni. Asal syaratnya apa? Syarat dosa kita diampuni itu apa? Sering saya gambarkan, lallahu afrahu min taubati abdin. Jadi Allah lebih senang mendengar rintihan seseorang karena bertobat, meminta ampun. Kalau di dunia disebutnya gerasi. Seorang narapidana atau seorang terdakwa menjadi narapidana, dia diberikan kesempatan untuk minta gerasi kepada siapa? Presiden. Jika ia nyontok ya. Orang bersalah ya tetap bersalah. Tapi karena Allah memberikan contoh, Allah lebih merasa senang bagi seorang hamba yang bertobat ketimbang senangnya orang yang kehilangan, ontaknya hilang, perbekalannya hilang dalam perjalanan di padang pasir. Tatkala dia tertidur, ontanya sudah tidak ada, di sana perbekalannya, di sana air minumnya. Pasti orang itu sangat sedih. Tapi kata Allah, tiba-tiba ketika dia berpaling ke sebelah kanan, ontanya ada berdiri di depan atau di sampingnya. Kira-kira gembira enggak? Gembira. Tapi kata Nabi, Allah lebih gembira ketika hambanya bertobat. Ini luar biasa ini. Jadi Allah begitu luas membuka pintu taubat. Bahkan sebesar apapun kesalahan kalian, bila kalian bertobat, aku ampuni. Naon hese nasi tobat. Secara bahasa memang mudah. Satu, tidak melakukan kesalahan yang sama. Kedua, mengganti keburukan dengan kebaikan. Jadi atbi'is sayyi'ah al-hasanah. Ikuti keburukan kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita dengan kebaikan. Beberapa Sabtu yang lalu kan kita melihat Pak Dr. Anuri, dia mengambil segelas air putih lalu dituangkan betadin, gelas itu berwarna apa? Merah semua. Tapi disiram dengan air putih lagi, hilang gak merahnya? Seperti itulah bertobat. Sekental dan sehitam apapun air yang terkena kotoran, terus saja siram dengan air putih, dia akan hilang.
sebesar apapun dosa yang kita lakukan, teruslah siram dengan kebaikan. Dia akan, Masya Allah. Karena itu ada dua istilah, ada istighfar, ada minta maaf. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal afwa. Afwa itu menghapus. Boleh jadi istighfar Allah menutup itu di apa di apalagi nutupnya tip ek. Jadi dosanya di tip ek. Aya dosa nama ngate. Teu ditingali, da teu ada teu katingali. Tapi kalau al-afu dimaafkan, ya sudah dihapus. Jadi orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka khalidina fiha fa bi'sa mathwal. Tapi yang lain kata Allah wasiqo juga wasiqo digunakan. Wasiqal ladina taqau. Ini untuk kelas kedua. Tidak ada penjelasan. Apakah mereka telanjang juga? Tidak pakai sandal juga? Tapi ada sebuah penjelasan bahwa yang paling pertama diberi pakaian oleh Allah siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang diberikan pakaian oleh Allah untuk menutup auratnya. Kalau Nabi ini sebagai panutan seluruh umat muslim, sudah seperti itu, pasti pengikut-pengikutnya pun akan beri pakaian. Kira-kira ke surga sataranjang bari luhut leat kesan, kan nggak mungkin. Kita saja kalau menghadap pejabat harus bagaimana? Leuwih ti arek ka masjid. Ka masjid mah ala kadarna. Kadang-kadang pakai kaos santai, bade loba merekan di tukangna. Puguh jelema tukangna teh maca. Keur salat maca tulisan kira-kira batal teh. Karena itu jangan ada tulisan di depan ini. Dan kalau ada orang salat di depan kita ada tulisan pindah lah. Nah, ganggu eta. Masya Allah. Loh, namun kata-katana halus, sopan. Ya mah, kata-kata yang vulgar, ditulisnya besar, masuk ke masjid ikut berjamaah. Kira-kira seharusnya dia paling mana? Ngajedauna di tukang lu gitu mah. Ulama kayang diharap. Nah kan itu ketika Allah mengatakan wasiqal ladzina taqaw Rabbahum ilal jannati zumaro. Zumaro juga jama dari zumroh. Jadi ketika orang-orang takwa dikawal bukan digiring. Malaikat menjaga, melindungi. Kalau yang tadi barangkali membawa alat untuk lijam itu apa? Kendali. Nya di talian, nya digusur. Di sini, Masya Allah. Wasiqah juga tapi digunakan. Tapi ini ilajan hatta idza ja'uha wa futihat. Di sana ada huruf waw. Di situ tidak ada wawunya. Dengan hanya satu huruf saja memberikan makna. Kalau pintu neraka belum terbuka kecuali setelah mereka memperoleh siksa. Tapi calon ahli surga ketika mereka sudah berbaris dikawal oleh malaikat, pintu surga sudah semerbak wangi surga, Masya Allah. Hiliwirna surga kalah parfum-parfum yang ada di dunia ini. Parfumnya parfum apa? Allah yang menyediakan itu, Masya Allah.
Jadi ketika Allah mengatakan wa futihat abwabuha, pintu-pintunya sudah terbuka, wa qala lahum khazanatuha, Alinu tadi mengambek nasihat yang ini salamun alaikum, selamat tib tum toba yatibu tayyib. Tayyib itu hadi, memiliki pilihan yang benar. Makanya Al-Quran menyebut at-tayyibuna lit-tayyibati wat-tayyibatu lit-tayyibin. Laki-laki baik hanya untuk wanita-wanita baik, wanita-wanita baik hanya untuk laki-laki baik. Betul kata Allah, kalian telah memilih pilihan yang benar. Tiket menuju surga memang cukup mahal. Fadkhuluha khalidin. Tadi oke? Khalidin. Qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fadkhuluha khalidin. Sama-sama abadi. Kalau ahli neraka barangkali ketika masuk eueuh nanaonan, eueuh tingalieun. Semuanya mengerikan. Tapi beda untuk ahli surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi shadaqana wa'ada. Baru ketika itu kita akan mengatakan janji Allah itu tidak salah. Janji Allah itu pasti benar. Alladzi shadaqana wa'dah wa awrathanal ardo. Padahal jannah itu. Tapi Allah menggunakan kalimat al-jannah atau menjelaskannya dengan al-ardo supaya gampang dicerna. Di dunia jelema hayang paloba-loba taneuh, yang naon. Saurang menang jutaan hektar yang naon coba. Saurang ribuan hektar. Sajengka pasea oge berebut bedog keluar. Apa yang diperebutkan? Cik Allah engke di surga. Alladzi shadaqana wa'dah wa awrathanal ardo. Tanah di surga nanti hanya untuk orang-orang mukmin. Ahli neraka teu dibere tanah sajengkal. Mereka disiapkan, ditempatkan dalam satu tempat yang terbatas, tidak ada daya apapun. Tapi ahli surga kata Allah, awrathanal ardo. Aku wariskan bumi. Seberapa luas bumi ini? Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Aku siapkan untuk surgamu. Jadi tong parebut. Hayang sabaraha lega gepek. Hayang sahektar sugan kesorangan. Bahkan bukan itu saja, Allah menyediakan wa tarul malaikata hafina min haulil arsy. Ini itu mah kudu dijaga ku malaikat, geus tutupkeun pantona selesai. Tapi di sini di surga tara malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Malaikat menjaga kayanya ini. Ahli surga ingin walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma taddaun.
Baik cek Allah, karena resep maneh di dunia naon sok. Bayang disagikeun. Hayang anu sok. Paminta maneh kabeh ku aing. Allah menyebut nuzulam min ghafurir. Itu sesungguh jamuan. Jadi Allah ini di dunia ka umat Islam ke jalma mukmin mah bager komo di akhirat. Leuwih. Jadi mun hayang dibageran ku Allah baik bager atuh. Berbuat baiklah, bersedekahlah sebanyak-banyaknya. Karena itu satu-satunya yang akan menjadi prioritas kunci masuk. Bukan sholat, bukan zakat, bukan saum, tapi sedekah, infak. Karena ini tidak ternilai, tidak terhitung, tidak ada batasan infak. Tapi zakat ada ukurannya. 2,5%, 5%, 10, 20, 15 ada enggak? Enggak ada ya. 2,5, 5, 10, 20. 2,5 untuk perusahaan. 5% untuk pertanian irigasi. 10% untuk pertanian dari air hujan. 20% untuk gonimah. Mangih dompet, orang najong dompet aya duitan. Ngalamun ngaranna ge mah. Mangih dompet katajong. Waktu dibukain naonan? Aya duitan 1 miliar. Mungkin tak? Arek asup kumaha duit 1 miliar? Tapi untuk itu namanya luqotoh, barang temuan. Sama dengan barang tam. Kalau itu disalabarkeun teu aya nu ngaku, geus berarti milik ente. Ngan kudu dikeluarkan seberapa persen? 20? Arek mah. Ya mah ngalamun oge bangun umum. Maka tinggu naon? Maka tinggu medit. Ngalamun geus emung, cara halna pang meditna jelema teh saha? Hah? Lain. Jelema nu dipenta dosana ge teh dipikeun. Dosana dipenta teh dipikeun. Komo sejen. Jadi itulah kata Allah, Ar-Rahmanal arduna tabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Fa ni'ma ajrul, itulah maha anugerah, maha nikmat bagi orang yang mau berbuat. Bagi orang yang siap diatur. Bagi orang yang gampang mudah. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin mir rabbih. Orang yang tidak sulit ketika diajak. Orang yang tidak sulit ketika Allah memerintah. Nah itulah yang akan menjadi calon ahli surga. Selanjutnya Allah lebih dahulu seakan-akan memberikan dua gambaran. Kadzabat Samudu wa Adum bitoghiyah. Banyak disebut dua kaum ini. Ad Samud, Ad Samud, Ad Samud. Baru yang terakhir Wafir. Mana yang lebih hebat, Ad, Samud atau Fir'aun? Pasti Fir'aun lah. Ciri Fir'aun, ja'ala ahlahu syia'an. Masyarakatnya dipecah. Ya, dibuat berpecah. Itu watak Jadi ketika Allah menyebut Ad, Samud, penghancurannya hanya bitoghiyah. Ada yang menyebut dengan angin dingin tapi panas. Angin tetiis tapi bisa membakar, itu toghiyah. Dengan itulah Allah menghancurkan Samud. Sedangkan kaum Ad dihancurkan, fa'amma adun fa'uhliku birihin sorsorin atiyah.
sakharaha alaihim sab'a layal wa thamaniyata ayyam. Azab itu berlangsung 7 malam 8 hari. Pertanyaan Allah, fahal lahum mim baqiyah, ayat sesana teh tidak ada. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, bagaikan tumbangnya kurma-kurma tua sehingga loer, tidak ada yang tersisa. Jadi dengan itulah Allah menghancurkan dua kaum ini. Kenapa? Karena mereka taughiyah, karena mereka kufur, karena mereka menolak. Kalau di dunia saja semacam itu, apalagi di akhirat. Kemudian datang kata Allah, waja'a Fir'aun. Nah ini Fir'aun ini ada yang menyebut dari kata far'ana. Far'ana itu dari far'un. Far'un itu dahan, cabang. Artinya mencabangkan orang. Sebab kalau seorang penguasa model Firaun, masyarakatnya ngahiji atur hajat manehna. Bisa bertahannya Firaun karena masyarakatnya berpecah pas ya. Mun ngahiji, hajat. Sehingga ketika dia mengatakan waqala ana rabbukumul a'la, kata Allah ini sudah melebihi batas. Fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Allah mengambil satu tindakan sederhana. Tidak dibunuh oleh Musa, tapi oleh senjata Allah yang lembut, air. Air itu kelembutan, tapi mampu menghancurkan kaum Nabi Nuh, tapi mampu membunuh Fir'aun. Ketika Fir'aun maju ke tengah lautan mengejar Musa, kata Allah, kembalilah hai air. Air itu kembali menelan Fir'aun. Tapi kata Allah, fal yauma nunajjika bi badanika hadzal litakuna liman khalfaka ayah. Aku selamatkan jasadmu, jasadnya yang diselamatkan oleh Allah, agar jadi contoh bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Jadi contoh tuh. Fir'aun dulu banyak, Fir'aun sekarang di mana di dunia ini pun banyak orang yang berkiblat kepada Fir'aun, bercermin kepada Fir'aun bagaimana mengelola sebuah masyarakat. Tapi ingat, ketika itu terjadi, maka seperti hanya kaum Ad, kaum Tsamud, Fir'aun, Allah yang bertindak, bukan umat yang bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.